Ya udah saya ngobrol lagi, saya lihat lagi kok udah nggak ada spakbornya ya. Motor hilang. Terus langsung lari. Keadaan seperti tadi itu baru sekitar hampir 3 bulan ini. Baru 3 bulan ngerasain enaknya terus tiba-tiba motor. Nah, dan itu karena keadaan begini, jadi ya yang sampai jatuh di jalan, sampai salah kirim ke tengah TPU, terus sampai saya harus sampai tengah malam gitu. Tiba-tiba saya lihat motor yang kok lu enak banget gitu, kebayang tuh semua perjuangan kita kemarin kan. Sastra udah datang. Sini. Halo gengs maniak, apa kabar? Sekarang udah berani jarak jauh ngomongnya nih. Kenapa? Udah punya clip on. Bukan punya tapi pinjam. Hari ini bakalan spesial banget karena aku barusan aja terima kabar dari video viral ini. Ada motornya hilang, malingan. Iya, motornya parkir dulu langsung hilang. Iya. Aku sempat nanya-nanya di Instagram tuh, ada yang kenal nggak gitu. Kemudian dapat kabar dari Fakta Indo, makasih banget. Akhirnya aku udah komunikasi sama ibunya dan aku mutusin buat coba kunjungin ibu, kasih dia semangat dan bakal lihat langsung keadaannya dan mau nanya kejadiannya itu sebenarnya seperti apa. Ikutin terus ya. Yuk. Hai Sastra, Putra, tim, halo M-Team, go, ya what's up? Halo, sekarang kita sudah ada di mobil. Kita lagi jalan mau ke tempatnya Polipih dipanggilnya. Penasaran banget karena sekarang sebenarnya udah malam. Tapi mumpun lagi sempet dan kebetulan memang ibunya ngundang kita datang ke situ. Jadi langsung saja kita melaju bersama M-Team. Hello M-Team. Bentar lagi gua dihujat. Ini M-Team 1. Namanya adalah Haryanto. Mas Haryanto, asal mana asal? Asal Jawa. Asal Jawa. Halo Jawa. Yang ini M-Team 2. Gimana? Halo M-Team 2. Follow TikTok saya. Halo, Syahninda Putra. Syahninda 2. 8. Dan yang di situ tidak lain dan tidak mungkin ganti lagi. Rebutan kamera. Itu dia. Itu adalah Sastra, Jojo. I love you Jojo. Maniak. Aduh, sebenarnya jujur aku sekarang lagi kayak deg-degan. Karena kenapa? Karena sebelumnya aku bilang sama kamu kan Put, kalau sebelum aku pergi ke sini tuh aku agak sedikit ragu, takutnya ya biasalah netizen mikirnya kayak wah ini ada orang kena musibah langsung datang demi konten mencari keuntungan atau dan lain-lain gitu. Aku sempat nggak mau berangkat sumpah, sampai akhirnya aku telepon ibu ini. Dan akhirnya dia cerita tentang prank dan lain-lain gitu. Akhirnya aku mutusin buat tetap berangkat. Kenapa? Karena mudah-mudahan konten ini bisa nunjukin ke orang-orang yang suka ngeprank ojol-ojol gitu, bahwa nggak semua konten kalian itu tuh bermanfaat buat mereka gitu. Ada yang justru malah ngerugiin. Oke lah, banyak orang yang kasih bantuan atau apa dan lain-lain gitu. Tapi nggak semuanya tuh sebenarnya nguntungin buat mereka gitu. Ada efek-efek negatifnya juga. Jadi kalau yang mau prank, tolong banget konsepnya matengin, jangan sampai kebanyakan unsur negatif daripada positifnya. Itu. Tapi sumpah sih, aku atas dasar pengen nemuin ibu ini adalah karena aku kasihan. Aku perempuan, apalagi dia janda dan ini Mas Hari. Kenapa lagi? Karena dia janda dan kebetulan aku pun lagi bangun memang perusahaan yang isinya adalah semua perempuan. Janda, ibu rumah tangga, yang memang kadang ibu rumah tangga itu agak susah dapat pekerjaan dari perusahaan yang lain. Makanya aku lagi bangun perusahaan ini yang udah berjalan 1 tahun. Jadi ya emang agak langsung kayak ting gitu kalau misalnya ngedenger kayak seorang ibu, aku belum tahu dia punya anak atau enggak dan lain-lain. Makanya aku pengen datengin langsung, etes kasih semangat sama dia, kasih support gitu. Jadi coba komen di bawah
Kalian punya pendapat apa tentang prank-prank ojol? Atau mungkin pernah punya pengalaman atau apa, komen di bawah, oke? Dan sekarang aku mau ketemu ibunya dulu. Love you. Belum nyampe ya? Oh, belum mau berangkat. Ngomong lagi apa? Apa gimana? Hah? Udah lah lihat-lihatan. Oh, cinta, ada cinta. Mas Ari, Ya. udah sampai mana nih? Oh, tinggal 3 menit lagi nih. 3 menit lagi? Iya. Mas, aku deg-degan. Oke. Mas, Yap. janda loh ini. Ah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh, Mas udah nggak single ya? Iya, saya udah punya istri soalnya. Oh, udah punya istri. Kamu? Jujur kamu? banget sih Mas Hari. Iya, mau ngapain lagi? M-Team. M-Team mah harus setia, jujur, harus setia ya Mas ya. Oh, itu udah punya belum? Halo? Saya sudah punya pacar saya. Udah punya. Ini dia upload ternyata putus. Kapan? Tanya balik. Anda punya? Punya nggak? Punya nggak pacar? Hai. Laku nggak? Kenapa lihat-lihat kita berdua? Laku nggak? Udah punya pacar? Main TikTok aja sana. Gue dekat ya. Udah dekat, Put? Siapa yang Belum pacaran udah di-cut. Ya. Kok mending keluar aja dari sini? Kok mending keluar aja manjat? Ya. Coba manjat. Kok main TikTok di sana kok? Yo, manjat. Ya. Kita tutup. Oh, aku mau tutup loh. Aku mau tutup jepit. Oh my god, ini emang gila-gila M-Team ini satu. Oke, ini kita kan lagi ketawa ceria banget nih. Gimana kalau kita datang Tunggu. ke ibunya? Gua, bentar. Gua bisa punya pacar sekarang. Gimana? Bentar, kita telepon ya. Iya. Geng, sekarang kita udah sampai di tempatnya dan sebenarnya aku nggak mau terlalu kayak langsung kamera datang gitu-gitu aja karena aku takut ganggu. Ini udah malam dan kayaknya agak nggak sopan. Rumahnya ada di situ dan kamera mati dulu aja ya. Gak enak. Malam ibu, kenalin aku Maisita. Ini ibu yang Polipeh itu ya? Iya. Aku dipanggilnya Lipi. Polipi. Oh ya, sudah Polipi. Cuman kalau saya kenalan sama orang-orang namanya Epe, nama panggilan. Oh, aja. Epe. Iya, pantesan aku kayaknya Polipe. Oh, sama aslinya Bu Lipi. Cuma dipanggilnya Empo ya. Iya. Saya panggil Empo aja ya. Iya. Iya, kita kalau di ojol biasa manggil Empo sama Abang, mau dia orang apapun kita biasa panggil Empo sama Abang aja. Oh gitu, Empo. Maaf nih aku bawa kamera-kamera gini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Aku datang ke sini gara-gara videonya tuh, aku lihat videonya. Aku kayak perempuan ngerasa kayak terpanggil gitu. Gimana sih, Pak, kemarin tuh ceritanya? Iya, itu kan kemarin kan dapat order ke situ. Nah, terus di situ tuh saya tuh udah pengen parkir masuk. Cuman di situ ada spanduk kayak gini nih. Ada spanduk kayak nah, ini. Oh, ini khusus untuk pick up pesanan ojek ya? Gojek Iya, atau ojek online ya? Iya. Jadi kalau udah ada kayak gini tuh biasanya kita parkir harus di situ. Iya. Biasanya karena kemarin itu ada beberapa orang bilang, lu kenapa nggak masuk? Lu jangan sayang duit 2.000. Bukan masalah sayang duit 2.000. Biasanya karena kalau udah ada tulisan begini, ya kita harus di situ. Iya bener loh, ini biar dikasih lihat nih. Ini dan pengguna ojek yang lain pun jadi bisa lebih hati-hati ya. Padahal udah parkir di sini ya Bu ya, udah parkir di sini tapi ternyata Malah hilang. hilang. Nah terus udah parkir di situ, terus saya sama ke dalam, saya masih sempat lihat itu kan karena ada spanduk itu dua, sebelah sini sama sebelah sini. Nah saya masih bisa lihat dari jeruji yang sebelah sini, dari resto ke arah situ masih bisa kelihatan tuh. Masih ada motor, spakbornya aja kelihatan. Terus karena ini resto masih persiapan, belum langsung dibikin pesanan dari kita. Nah ya udah saya ngobrol lagi, saya lihat lagi kok udah nggak ada spakbornya ya. Motor hilang, terus
langsung lari. Motor hilang itu udah dari dalam udah sadar ya? Karena memang udah nggak ada spakbornya. Oh. Kayaknya motor hilang deh, motor nggak ada. Nah, saya kan sama anak saya ke situnya, saya udah teriak, motor nggak ada. Terus kata dia gini, masa sih kan kita pakai situ? Nggak ada, motor nggak ada. Lari langsung gitu, ternyata memang udah nggak ada. Terus kita lihat kanan kiri, udah nggak ada gitu. Nah di situ saya langsung histeris, langsung perasaan saat itu tuh udah putus di harapan gue deh, gitu perasaan gitu. Jadi, Udah langsung ngeh bahwa ini hilang gitu. Padahal Iya. berarti kejadiannya cepet banget ya? cepet banget. Karena kan Pol sempet mantau, masih ada, mantau lagi masih ada, sampai akhirnya bener-bener hilang, langsung Iya. teriak motor hilang. Iya, itu tuh sebelum saya masuk itu saya udah periksa, itu saya udah kunci stang, saya udah slot. Udah pakai kunci stang Udah. juga masih hilang Iya, begitu? jadi udah kunci stang, terus saya slot kan, kalau beat kan ada slotan gitu kan, tutup lubang kunci kan, itu udah, tapi ya itu. Terus warga di sekitar TKP gimana? Saya nggak tahu yang datang, cuman anak saya teriak-teriak sama ojol, akhirnya ojol semua pada, nah akhirnya banyak lah orang di situ kan, Yang bantu, tapi yang, nggak kekejar ya? enggak ngejar, karena mungkin kejadiannya sekitar jam 1, anak saya naik ke wadah, kita kan ada komunitas ya, naik ke wadah itu sekitar jam 1 lewat 7 menit, sekarang kalau orang bawa motor cepet kan 7 menit udah nyampe mana gitu kan. 7 menit sih ya udah jauh banget. Iya, Ya. udah. Tapi saksi mata nggak ada yang ngelihat bahwa yang pencurinya. Enggak. Nah tuh kita langsung tanyain, CCTV ada nggak CCTV? Nggak ada. Ternyata di situ nggak ada CCTV. Gitu. Nah ya itu. Terus katanya ya udah lapor aja katanya ke polisi. Nah kebetulan itu kan motor udah lunas. Tapi BPKB. Itu jadi berarti motornya ibu cicil, ibu juga sambil narik Iya. ojek buat bayar motor itu juga, Iya. hidup Iya. sehari-hari, Iya. tapi hilang. Iya belum. Refleks ibu pantasnya sampai nangis gitu. Iya makanya udah gitu gini Bu, perjuangan kita itu loh, saat kita jalanin, mungkin karena faktor usia juga ya. Ibu usia berapa? Bulan depan 45 nih. 45 tahun. Mungkin karena faktor usia, terus karena perempuan bawa motor kan nggak bisa kencang. Iya. Jadi kita ngeladenin orderan pun nggak bisa cepet. Iya. Nah jadi itu tuh memang bener-bener ini banget, kayak sekarang kan ntar hujan, ntar gede, ntar kecil. Iya, ntar sekarang gerimis, lagi ntar- musim hujan banget ya. ntar panas gitu kan. Itu saya tetap harus jalan gitu loh. Maksudnya harus jalan kenapa? Kan ada target. Ada target di mana kita akan dapat bonus, dapat duit lebih gitu. Jadi kadang-kadang saya nyelesain kerjaan tuh sampai jam 12:30 Setengah 1 malam. Mulai jalan jam. Memang saya jalan siang karena kan saya ngurus rumah dulu apa segala, kadang-kadang ada cucu kita main dulu. Nah saya jalan siang. Nah terus itu saya bilang kadang order ini cepat karena memang kitanya yang agak lambat. Kita bawa motor juga nggak bisa kayak orang laki kan, bawa motor pelan, kadang-kadang kita cari alamat juga rada susah. Udah berapa lama ya ibu ya? Kita nge-grab ini setahun lebih. Udah setahun lebih ibu. Cuma saya baru bisa merasakan enak loh cari uang di Grab, walaupun dengan keadaan seperti tadi. Itu baru sekitar hampir 3 bulan ini. Baru Karena 3 bulan ngerasain enaknya, terus tiba-tiba motor. Nah, dan itu karena keadaan begini, jadi ya yang sampai jatuh di jalan, sampai salah kirim ke tengah TPU, terus sampai saya harus sampai tengah malam gitu. Tiba-tiba saya lihat motor yang kok lu enak banget gitu, kebayang tuh semua perjuangan kita kemarin kan, kok enak banget ya motor gue diambil ya gitu. Belum lagi kita mikirin utang gue siapa yang bayar. Ibu masih ada utang juga? Masih ya memang dengan cara ngojol ini saya memang terbantu juga kan, jadi sedikit-sedikit kewajiban yang harus saya bayar. Kalaupun memang saya kayak kemarin, kenapa BPKB sampai masuk ke leasing ya karena memang nggak sanggup nih, jadi target dari sini nggak terpenuhi, terpaksa saya harus ambil dana tunai, tutup ini, cicilin lagi gitu kan. Nah itu Memang ini ibu nanggung beban keluarga sendirian. Katanya anaknya udah berkeluarga kan ya? Iya, jadi mungkin untuk saat ini untuk keluarga kecil anak saya itu memang dia yang panggungnya. Tapi sebelum dia berkeluarga kan Ibu tanggung. Bahkan kemarin tuh stopnya saat dia udah nikah, dan saya berpikir ya udahlah
saya juga perasaan udah capek karena waktu itu orderan memang masih sepi, saya belum jadi lady. Terus Lady ini sebutan untuk Lady Grab. Jadi Lady Grab itu untuk jadi Lady Grab itu dia di Grab nih ngasih kebijakan buat kita cewek. Berlian kan setiap satu trip, setiap satu perjalanan kita dapat berlian. Nah, berlian ini untuk lady itu lebih gede. Oh gitu, beda sama. Jadi beda sama yang reguler. Jadi sehari itu kita maksimal atau minimal kita selesai 14 orderan itu kita dapat bonus. Nah, itu yang saya ubur-ubur sampai jatuh-jatuh tuh. Ya ampun. Iya. Yang luar biasa sih ibu. Apa sih yang bikin ibu kuat gitu loh jalaninnya sampai jatuh-jatuh Ya, tengah malam atau kita apa? mau gimana coba? Kan hidup udah sendiri, kita mesti tanggung sendiri kan. Terus urusan kemarin yang buat kehidupan kemarin yang udah jadi beban, yang itu utang bank apa segala, kan memang harus kita yang tanggung. Sekarang kalau kita nggak mau bayar, mungkin ada beberapa orang bilang, gue sih nggak bayar nggak apa-apa didatengin. Oh enggak, saya nggak begitu. Saya bilang Kita punya nggak tanggung bisa. jawab ya. Itu memang saya yang pakai dan saya harus bayar. Saya bilang gitu. Nah, selama saya masih sanggup untuk jalan, untuk cari bagaimana caranya ini buat bayar, saya akan cari. Luar biasa Empo ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi wanita-wanita ya. Apalagi masih single harus lebih semangat kerjanya. Jangan mau kalah sama Empo yang usianya 45 tahun sama mama. Yang ini nggak berdaster tapi pakai jaket ojol. Nah, ya kan sampai kayak gitu. Terus ya nggak tahu, dengar entah ini hoax entah enggak, katanya program Lady Grab itu nggak lama gitu. Oke. Jadi saya manfaatkan waktu ini. Nah, jadi ya kayak gitu. Jadi tuh Empo kejar target aja gitu Iya, ya. gitu. Karena waktu saya belum di Lady ini itu susah banget orderan. Bisa saya sampai 7 jam nggak dapat order. Serius? Bener. Satu hari pendapatan mohon maaf berapa? Pok kalau boleh tahu. Setelah saya jadi lady, kalau saya tutup poin, Mhm. itu saya bisa dapat kotor ya, belum bensin, belum makan. Itu sekitar 300 lebih saya dapat. Ya. Tapi sebelum saya jadi lady itu paling sehari saya bisa dapat 46.000, 50.000. Makanya ya jadi saya tuh sampai maaf buat saudara-saudara saya juga maaf. Kadang-kadang ya mereka juga kalau misalkan anterin saya ke sana, gimana ya gitu. Nggak apa-apa nanti gue bayar, baru kita jalan. Jadi akhirnya kita berhitung sama keluarga kan. Jadi ya mau bagaimana? Kamu ngerti nggak harga uang 46.000? Saya bilang gitu. Makanya itu saat saya sekarang jadi lady ini benar-benar saya manfaatkan. Berarti sebenarnya di program Lady ini justru benar-benar membangun ya, bisa membantu para Iya, sangat-sangat. rider wanita ya. Nah, udah gitu kan lady ini ada kewajiban 5 kali bawa ekspres. 5 kali bawa ekspres dalam seminggu. Terus kadang-kadang saya dapat ekspres ke Serpong, ke Tangerang Kota. Waduh, itu jauh-jauh tripnya. Nah, itu harus saya bawa. Karena dulu aplikasi untuk ekspres itu saya matiin, saya dapat notif. Performa Anda rendah. Anda nggak pernah bawa ekspres gini. Nah, kalau udah ada notif sekali, 2 kali, 3 kali kita cuekin, biasanya suka suspend gitu. Nah, makanya ya udah itu makanya yang bikin saya kejar kemarin itu sampai, tapi sekarang saya lihat memalukan banget ya, saya ternyata tuh kayak gini gitu, saya malu-maluin banget. Enggak lah, justru itu kayaknya kalau jatuhnya di saya mungkin lebih gelosotan berenang kali ibu saya di situ. Terus gitu, malu-maluin banget saya kayak gitu. Tapi memang kemarin itu saya ya kayak gitu. Saya tuh benar-benar mikir, lu enak banget gitu ngambil apa yang udah gue perjuangkan, karena ini bener-bener kayak bener-bener nyari ribuan recehan gitu sih. Gimana sih rasanya? Iya sih. Tapi mudah-mudahan musibah yang kemarin tuh bisa bawa berkah buat ibu hari ini kan. Akhirnya saya berpikir ke situ, Bu. Tangan Tuhan bekerjanya lebih indah. Iya. Hari ini mudah-mudahan yang nonton video ini bisa doain Po supaya bisa cepet kerja lagi, nggak kapok Iya. kan? Ya enggak. Masih nggak kapok kan? Apalagi kalau program lady-nya nggak dihapusin ya Bu ya. Iya, Mudah-mudahan ya. Ayo pengen Grab atau ojek jangan dihapus ya. Ya mudah-mudahan jadi berkah, ibu bisa lanjut lagi buat narik ya, narik. Kira-kira ada masa istirahat atau mau langsung siap narik kalau memang
saya nggak tahu Motornya ya udah untuk ada. kedepannya. Karena waktu saya ikut training sendiri, Grab cuman mengizinkan kita untuk 2 kali untuk nggak narik. Selanjutnya kita harus minta izin, harus telepon gitu. Ibu udah minta izin? Belum, karena ini kan baru hari ini nih saya nggak narik nih. Kemungkinan besok saya nggak narik juga. Terus kalaupun saya lama-lama nggak narik, kemungkinan nggak punya duit juga kan? Ya? Nggak punya duit juga. Iya. Tapi kalau saya narik, saya harus pakai apa gitu kan? Ya paling nanti ya mungkin kan motor anak. Ya kalau Oh, itu dia- motor anaknya ibu Enggak. yang Sekarang ada saya motor punya, anak. Oh, punya. palingan untuk sementara ya saat dia pakai udah saya di rumah. Kalau dia lagi nggak pakai, saya yang jalan gitu. Palingan seperti itu. Ya dengan catatan pasti nggak akan ada target yang tercapai gitu aja. Jadi cuma sekedar mengaktifkan akun juga, karena kan nggak bisa lebih dari 2 hari. Ya. Tapi Harus udah izin. harusnya ibu mungkin lapor kali ya. Tapi mau lapor ke Grabnya ya. memang dari perusahaan sendiri nggak ada kayak apa kompensasi atau apa gitu? Nggak ada, dia paling adanya itu tuh buat order fiktif sama kalau kita kecelakaan itu ada asuransinya. Kalau untuk kehilangan nggak. Order fiktif itu Jadi banyak ya berarti ya sampai ada ketentuannya beberapa. begitu. Jadi ada orang order, ternyata begitu kita udah beli, kita udah sampai sana nggak ada orangnya. Kita telepon nggak dijawab, nggak diangkat, atau mungkin dia matiin handphonenya juga. Berarti apa yang udah dibeli misalnya itu GoFood ya? Itu berarti tanggungan perusahaan atau? Untuk saat ini kalau kita lapor itu ditanggung perusahaan dan kita boleh makan gitu. Makanannya. Kita boleh makan. Cuman itu kan juga pakai proses, minimal ya kita tungguin dulu customer-nya sampai 30 menit gitu kan, terus telepon kantor. Jadi yang harusnya mungkin dalam sejam kita bisa ngerjain 2 pekerjaan, karena ada order fiktif jadi 1 pekerjaan. Walaupun makanan yang kita bawa, tapi bukan itu yang kita harapkan, bukan order fiktif yang kita harapkan gitu loh. Nah itu yang diganti. Terus sama kalau ada kecelakaan itu diganti. Maaf ya panas. Nggak apa-apa. Saya lagi ngebayangin aja kok ada orang yang tega gitu Iya. Nah, order pura-pura gitu fiktif kayak gitu terus nggak mikir perjuangannya kayak ibu aja kan sampai jauh-jauh gitu. Trip aku nggak ngerti lagi sih. Iya. Terus tapi ibu pernah kena? Pernah. Itu di bon kira-kira berapa? Di Bon sih sebenarnya nggak mahal. Waktu yang saya kena itu cuma sekitar 20 atau 24 ribu. Tapi dia kan bayar pakai OVO. Nah itu yang bikin lama gitu. Saya pikir nih kalau orang bayar pakai OVO, kalau saya selesaikan uang dia udah kepotong, nanti dia bilang kok diselesaikan tapi makanan nggak sampai. Makanannya nggak sampai ya. Sedangkan saya udah bayar. Itu parah tuh kalau udah sampai ke kantor kita bisa putus mitra. Oh, oke. Iya. Terus kalau misalkan saya nggak selesaikan, ini orang sampai saya hubungin kanan kiri sampai orang di sekitar situ semua pada nyariin dia nggak ada. Nah, ya memang alhasil kita telepon kantor. Nah terus ya udah kata kantor pulangin bu katanya ke restonya. Saya bilang bisa nggak? Jadi kan saya dapat makanan di sini orderannya, kirim ke daerah mana? Kalau nggak salah sekitar seputaran Pasar Minggu lah. Iya. Nah, nunggu resto masak, ngirim ke Pasar Minggu, itu udah makan waktu kan. Balik lagi ke situ. Nyari-nyari itu orang, udah makan waktu lagi, nambah lagi. Terus kata si ini harus Balikin pulang. lagi ke resto kan. Itu resto. kira-kira total mungkin 3-4 jam ya. Nah, dia bilang bisa nggak kalau malam? Biar saya order daerah situ dulu, saya buka aplikasi daerah situ. Nanti malam sekalian saya pulang kan daerah sini. Saya baru kirim lagi ke resto. Oh nggak bisa bu, takutnya restonya udah nggak mau kata dia. Saya berpikir oh iya mungkin basi atau gimana. Ya udah akhirnya saya balik ke resto. Sampai resto saya malah bilang ini, gimana sih bu, orang makanan udah dibawa bisa cancel. Udah ibu bawa aja, ibu makan. Saya pikir aduh gimana ya. Ya udahlah saya pikir kalau udah dikena marah orang resto, belum lagi perjuangan yang harus saya cari duit, ini malah jadi harus mondar-mandir ya. Itu saya habis total 2,5 jam. Saya berpikir aduh ini kita di otak kita udah yang ada tuh target gitu kan. Ya udah. Tapi itu saya pikir itulah suka dukanya. Hujan, kadang-kadang kita hujan aja, kadang-kadang customer kok bu di mana gitu. Iya bu, ini di resto hujan deras banget bu, tunggu sebentar ya. Di sini udah reda.
berarti kan kita disuruh jalan. Oh iya Bu, tunggu ya gitu. Nah yang kayak gitu, nah hujan gede kadang kita harus tetap jalan. Pertama target, kembali lagi ke target. Kedua, customer minta biar mungkin makanannya masih hangat. Ya. Tapi memang banyak juga customer yang bilang, ya udah Bu, tunggu aja sampai reda. Banyak customer juga yang bilang gitu. Tapi saya salut banget lah udah kena musibah kayak gini. Mpok nih masih bisa senyum, tabah, masih semangat juga loh cari kerja. Itu salah satunya adalah saya ini orang-orang kayak ibu, kayak mas-mas ini kok mau ya menyapa, kok mau ya berbagi, mendengarkan, Bu masalahnya apa sih, kronologinya apa sih. Yang sebelum masalah ini terjadi, saya tuh sempat berpikir dulu, gue ini hidup sendiri gitu. Saat gue sakit, saat gue sendirian aja gitu. Karena anak kan udah punya keluarga sendiri, dia fokus sama keluarga atau kerjaan gitu kan. Gue hidup sendiri aja, kok kayaknya hidup begini ya gitu. Nah sampai akhirnya ada kejadian ini dan ternyata teman saya banyak loh, saudara saya banyak loh, ternyata banyak yang care sama saya. Nah itu Bahkan kita yang belum kenal akhirnya jadi kenal ya Bu ya. iya, nah itu dia, makanya saya pikir dahsyat nih, saya bilang gitu, dahsyat banget gitu Tuhannya gitu kan. Ini Tuhan dahsyat banget, saya bilang ini, saya merasa nggak sendiri. Jadi berasa banget banyak yang nopang gitu. Nah terus ya itu, terus mereka pada datang kan, coba kamu pikir itu yang pada kecelakaan yang ini, kamu baru hilang motor, kamu nggak boleh. Karena kemarin memang saya sempat marah dalam hati dan pikiran saya sebenarnya, Tuhan salah saya apa gitu, saya jalanin usaha yang benar, usaha yang halal. Saya bilang kenapa harus begini gitu. Harus hilang, kenapa gitu dengan mudahnya gitu. Iya kan, udah ya itu, makanya sampai kayak gitu kan. Nah terus Tapi saat ini Ibu ngerasain kan bahwa itu diganti. ya itu Entah bukan cuma rezekinya tapi bentuk cinta Sukacitanya, kasih dari orang-orang support. Iya, saya paling nggak, saya merasa saya nggak sendiri. Sekalipun mungkin saya seperti ini, saya nggak sendiri. Saya nggak punya yang cuman sekedar saudara kandung, tapi orang yang nggak kenal kayak ibu bisa, Bu saya mau lo dengerin ini. Kayak gini aja sih udah seneng banget sebenarnya. Bener. Karena jujur ini menginspirasi juga buat saya. Sampai Mbak Im itu sedang saya bilang, aduh siapa saya gitu. Didatengin kan kayak gitu kan, udah seneng banget, bener-bener. Berarti di luar sana masih banyak orang yang punya rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi. Jadi kayak ibu ini, saya juga salut banget bisa nerima saya datang ke sini. Padahal bisa dibilang ini kan lagi masa berduka ya, motornya hilang, kena musibah, tapi masih bisa senyum kayak begini. Ibu udah ngajarin aku sih secara pribadi dan mudah-mudahan kalian juga di sana. Doa saya sih semoga ibu bisa cepet balik lagi kerja, semangat, ngurus anak dan cucu ya sekarang ya. So, ibu ada pesan nggak buat apa ya? Karena ibu ini kan ngerasain jadi ojol ya. Kalau keluhan dari para ojol, ini apa sih nih? Gini ya, khususnya untuk food ya, yang saya rasain karena untuk food. Kadang, tapi ini kayak udah jadi satu apa ya? Sebenarnya udah tahu, tapi kalau dibilang nggak mau tahu, nanti saya salah ya. Jadi begini, kadang di resto aja kita nggak boleh loh masuk, kita ada loket sendiri, gitu kan. Sekarang kadang saya bertanya gini, masalahnya apa sih? Toh kita bayar, apa karena baju jaket kita yang kucel sampai nggak boleh, atau karena kita kebanyakan jadi, atau karena kita rese, maksudnya. Tapi kalau memang kita resenya di mana? Tolong kasih tahu. Jadi karena saya pernah di beberapa resto, bukan di beberapa resto ya, ojol di sini gitu, di loket. Terus malam di resto itu sepi, di loket nggak ada kasir. Terus saya bilang, boleh masuk nggak? Boleh masuk nggak ya? Ojol mana ya? Ini kasir nggak ada nih. Terus ada ojol lain bilang, boleh Pok, masuk aja gitu. Kita masuk, kita udah antri. Ternyata kasir keluar dari kasir yang biasa ini, ya, yang biasa. Pok, lu di luar kan, lu ojol. Aduh, iya kan perasaan gimana gitu ya. Walaupun jaket kita ojol, hati kita kan tetap sama seperti yang lain. Iya. Kan gue bayar juga. Kalau emang nggak boleh ojol belanja,
ya jangan bikin kerjasama dengan pihak Grab. Saya pikir gitu. Nah, mungkin itu aja yang jadi pertanyaan saya gitu. Kalau masuk mall sih ya mungkin udah ini deh, ada beberapa mall yang memang kita harus buka jaket atau apa. Ya nggak apa-apa deh gitu. Ya, Kalau hanya buka jaket sih boleh, tapi kalau hanya untuk ini kasir sampai terlalu dibedakan pada saat kasir kosong kan itu terasa sekali ya bedanya. Iya kayak gitulah. Nah, terus ya itu. Terus kalau untuk pesannya ya buat teman-teman ojol semua, hati-hati deh pokoknya semuanya. Karena kemarin tuh saya berpikir, karena ya kita nggak bisa nyalain orang lain juga. Mereka cuma bilang mungkin untuk menenangkan saya, Po yang sabar, tenang dulu, nanti juga ada jalan keluarnya nih, Po, ada jalan keluarnya. Tapi kan saat itu saya berpikir, aduh, lu cuma ngomong yang sabar, ini motor gua gimana? Gitu kan. Dalam pikiran saya kayak gitu, motor gua gimana, udah hilang gitu. Terus ya itu pokoknya hati-hati, jaga dulu gitu. Dan buat saya pribadi, saya nggak akan lagi ambil order kalau pihak resto tidak mengizinkan saya untuk parkir di parkiran yang sah, walaupun di situ udah ada banner. Itu setuju sih. Spanduk itu saya. Karena kalau udah hilang siapa yang mau tanggung jawab kan? Nggak ada kan? Iya, karena kemarin teman-teman ojol juga pada bilang, ini pihak manajemen harus tanggung jawab nih gitu. Oh, pihak manajemen bilang ya, saya nggak ngelarang kok kalian buat masuk gitu. Nah, terus saya bilang itu kalau udah ada spanduk seperti itu seperti ada satu peraturan yang tidak tertulis bahwasannya ya kalau udah ada spanduk itu kita harus di situ. Iya, sampai di chat itu tadi udah dilihat kan jelas sekali gitu loh. Jadi kenapa harus parkir di tempat lain kalau itu udah disediakan, sama aja kayak ladies parking kan. Itu kan udah pasti kita bakalan aku pun bakalan parkir di tempat cewek itu. Iya, karena kalau kita nanti salah parkir seperti kejadiannya itu, Po, lu parkir di luar bukan di sini, ini buat tamu yang ada di sini. Kalau kayak gitu gimana? Kan rasanya ya kalau kita main perasaan orang kerja gimana ya? Berarti kesimpulannya ya, mudah-mudahan juga pihak dari ojol ini tuh lebih perhatiin para ojol-ojolnya saat datang ke resto atau mesti harus parkir di mana. Mungkin lebih dilayakan atau mungkin bikin CCTV sendiri ya. Kalau perusahaannya sukses, tukang parkir sendiri. Nanya ke restonya, di situ memang nggak disediakan CCTV untuk yang di situ. Nah, kita tanya keamanannya, dia bilang dia lagi sholat Jumat. Ya udah, kita nggak bisa apa-apa. Orang lagi sholat Jumat juga. Kalau pesan aku secara pribadi sih ya, jangan cuma perhatiin dari sisi konsumennya, tapi juga para ojol-ojolnya, keselamatannya lah, dan mungkin tunjangan dan lain-lainnya lah gitu. Karena kan Anda bisa besar itu pun berkat pejuang-pejuang seperti ini. Ibu, makasih banget ngobrol-ngobrolnya. Dari kita semoga Ibu bisa cepat dapat kerjaan, entah mau tetap ojol ataupun apa, hidup yang lebih akhirnya kita kenal, Bu. Makasih ya. Makasih, sampai ketemu, aku pamit pulang. Ya, doa saya juga buat kalian semua ya. Karena kan kita namanya kecelakaan, kejadian itu nggak mesti motor, nggak mesti ojol kan. Ya berhati-hati aja. Iya. Ada hati-hati di jalan ya, hati-hati di jalan ya. Dadah, see you guys.